Shalom, jumpa lagi saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan. Kita patut bersyukur pada saat ini oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan kita boleh melewati hari-hari kehidupan kita meskipun tantangan dan pergumulan silih berganti kita alami dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita mengangkat satu pujian yang mengatakan arti kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pendamai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baik Tuhan beri bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya pilih dari 2 Tawarik pasal 32 ayat 8. 2 Tawarik pasal 32 ayat 8, firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Amin atas firman Tuhan. Bagian firman Tuhan kita akan renungkan di bawah satu tema, yaitu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui pembacaan ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan Hizkia sebagai seorang pemimpin. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak semua pemimpin bisa menjadi panutan bagi pengikutnya. Ya, seringkali pemimpin hanya bisa
memaksa bawahannya supaya mau mengikuti kehendaknya. Tetapi pemimpin yang benar itu selalu memberikan teladan terlebih dahulu kepada pengikutnya, sehingga tanpa paksaan atau tanpa dipaksa pun pengikutnya akan mengikuti jejaknya. Dan inilah yang dilakukan oleh Hizkia. Hizkia adalah seorang pemimpin yang patut menjadi panutan, ya. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya, ya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Tuhan dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, dikatakan bahwa ia mencari Allahnya, ia mencari Tuhan, ya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Ya, kalau kita perhatikan di dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 20b sampai 21. Ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, namun orang yang setia dan benar di hadapan Tuhan itu bukan berarti terbebas dari masalah, dari tantangan. Justru acap kali ia harus mengalami proses demi proses dari Tuhan, baik itu penderitaan atau kesesakan. Dan hal ini juga dialami oleh Hizkia di dalam kehidupannya. Di dalam ayat yang pertama, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, dikatakan menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat untuk merebutnya. Artinya bahwa di tengah kesesakan yang dialami, Hizkia luar biasa loh. Hizkia tidak tawar hati, ya. Sesuai dengan arti namanya, Allah itu kuat. Hizkia memiliki sikap hati yang benar-benar menanggapi serangan dan kepungan musuh, ya. Ia tidak mengeluh ataupun mempersalahkan atau menggerutu kepada Tuhan. Akan tetapi sebaliknya, dia begitu yakin. Dia sangat yakin bahwa Tuhan bisa diandalkan. Dalam keyakinan Hizkia, dalam hatinya, dalam pikirannya, dia mengatakan bahwa Tuhan itu bisa diandalkan. Karena itu dia mampu memberikan semangat dan menenangkan hati semua tentara-tentaranya, ya, dan meneguhkan hati pengikut-pengikutnya. Dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ini satu keyakinan yang dimiliki oleh Hizkia, ya. Dengan begitu tegas dia sampaikan kepada pengikutnya, kepada orang-orang yang dipimpinnya, bahwa jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak. Memberikan arti, memberikan penegasan, yang menyertai kehidupan orang percaya itu lebih kuat, ya. Itu lebih kuat, itu lebih dahsyat, lebih berkuasa daripada yang menyertai orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saja kita dapat bersikap seperti Hizkia dalam menghadapi peperangan hidup ini, kemenangan pasti kita akan raih. Kemenangan pasti kita akan raih. Namun masih banyak orang-orang Kristen saat ini yang jadi pecundang, ya, karena tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Akhir kata saya mau katakan bahwa Hizkia meraih kemenangan yang gemilang itu karena penyertaan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apakah di dalam menjalani kehidupan ini kita betul-betul merasakan penyertaan Tuhan? Atau kita tidak merasakan bahwa Tuhan menyertai kita? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Hizkia berkata bahwa yang menyertai dia adalah tangan Tuhan yang kuat, ya. Yang menyertai dia adalah Allah yang hidup, dan dia akan melakukan perkara yang ajaib. Apapun yang menjadi pergumulan hidupmu dalam menjalani masa mudamu, ingat satu hal, bahwa Tuhan menyertai engkau. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini bahwa Engkau begitu baik di
di dalam kehidupan ini. Engkau begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami. Tolong kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, bahwa kami sebagai orang muda terkadang mudah terombang-ambing oleh berbagai tawaran dunia. Tetapi biarlah kami semakin diperteguh, dikuatkan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi tampil sebagai orang-orang muda yang selalu takut akan Tuhan, menikmati penyertaan yang sempurna daripada Tuhan. Berkati saudara-saudara kami dalam menjalani masa muda mereka. Biarlah ya Tuhan, mereka tetap hidup berserah kepada Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Dalam tugas dan pekerjaan Tuhan akan menolong, dalam tanggung jawab pelayanan Tuhan akan memberkati. Bahkan kami datang berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terus bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan. Tuhan menolong, ampunkan mereka dalam kesabaran, dalam iman mereka kepada Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan. Kami datang berdoa Tuhan, mendoakan pengurus yang ada. Tuhan akan memberkati supaya mampu mengangkat tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa Tuhan, mendoakan untuk rekan-rekan pemuda-pemudi yang bergumul dengan pasangan hidup mereka. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan tunjukkan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona dalam aktivitas kami setiap hari, kiranya Tuhan memelihara kami, kiranya Tuhan tetap melindungi kami, jauhkan kami dari berbagai sakit penyakit. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepadamu, biarlah Engkau menyertai kami. Dan akhirnya kami mohon, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih yang sempurna dari Bapa dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita bersama hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Ya, sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.